Halo semuanya, perkenalkan saya Ima Aditya. Di sini saya akan menjelaskan sebuah program faktorial yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java. Di program ini nantinya akan berfungsi untuk menampilkan hasil faktorial dari sebuah bilangan, di mana faktorial adalah hasil kali sebuah bilangan dengan bilangan-bilangan sebelumnya sampai menuju 1. Misalkan faktorial 5 berarti hasil dari 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, untuk program faktorial ini saya buat dengan menggunakan dua metode, yaitu metode iteratif dan juga rekursif. Pertama kita akan masuk ke program yang iteratif terlebih dahulu, di mana di program faktorial iteratif ini merupakan program faktorial yang menggunakan konsep looping atau perulangan. Kita langsung masuk saja untuk penjelasan programnya. Di dalam main ini terdapat sintaks-sintaks program. Pertama, terdapat permintaan untuk menginput nilai bilangan faktorial yang nantinya akan disimpan ke variabel n. Jadi user diminta untuk menginput sebuah bilangan yang nantinya bilangan tersebut akan masuk ke variabel n. Lalu setelah didapatkan inputan dari user, kemudian kita inisiasi variabel f yang bernilai 1, mana variabel f ini akan menjadi variabel atau nilai pengali dan juga akan menyimpan hasil dari perkalian faktorial nantinya. Kemudian kita lakukan pengecekan pada nilai n, di mana jika nilai n lebih besar dari sama dengan 0, maka kita lanjutkan programnya. Namun jika tidak, maka kita akan tampilkan pesan tidak terdefinisi. Ya, karena jika n-nya negatif, maka faktorialnya tidak terdefinisi. Kemudian jika n lebih besar dari sama dengan 0, maka program akan lanjut dan masuk ke perulangan atau looping for. Dimana di sini looping for ini dimulai dengan i sama dengan n, i dengan kondisi i lebih besar dari sama dengan 1 dan i min. Ini artinya akan dilakukan looping mulai dari nilai n sampai dengan nilai 1. Contoh misalkan n-nya bernilai 5, maka nanti akan dilakukan looping dari nilai 5 sampai ke 1. Jadi nilai i-nya nanti adalah 5, 4, 3, 2, 1. Dimana di setiap perulangan itu nilai f akan diisi dengan f dikali i, ya, dimana f itu adalah hasil kali sebelumnya. Misalkan contoh pertama f ini bernilai 1, kemudian i-nya pertama bernilai 5 ya. 1 dikali 5, maka f sekarang bernilai 5. Kemudian lanjut i sama dengan 4. Sekarang karena i berkurang 1 di setiap perulangannya. Sekarang i sama dengan 4. Tadi f-nya 5 ya. F sama dengan f dikali i, yaitu 5 dikali 4. Maka f sekarang bernilai 20. Kemudian lanjut lagi, i sekarang bernilai 3, dan sebelumnya f-nya bernilai 20 ya. Kemudian f dikali i, 20 dikali 3, f sama dengan 60. Begitu seterusnya, sehingga nantinya itu akan menghasilkan perkalian 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kemudian hasilnya akan tersimpan pada variabel n, dan nantinya akan dicetak nilai dari variabel n tersebut. Kita coba untuk menjalankan programnya. Oke, dimana outputnya berada di bawah sini. Pertama meminta inputan user berupa bilangan yang akan difaktorialkan. Misalkan di sini 5, maka hasilnya akan ditampilkan hasil dari faktorialnya.
yaitu 5 faktorial sama dengan 120. Dan itulah tadi program faktorial dengan metode iteratif. Baik, selanjutnya di sini akan masuk ke dalam program faktorial menggunakan metode rekursif ya. Yang mana berbeda dengan metode iteratif sebelumnya, di mana metode iteratif sebelumnya itu menggunakan looping atau perulangan untuk menghitung nilai faktorialnya. Sedangkan di sini pada fungsi rekursif ini digunakan konsep recursive function ya, atau function yang memanggil dirinya sendiri kembali. Dimana di sini terdapat sebuah function faktor yang merupakan sebuah fungsi rekursif. Dimana seperti yang diketahui bahwa fungsi rekursif biasanya memiliki basis dan juga rekurensi. Dimana basis itu adalah batasan atau titik berhenti dari fungsi rekursif itu, sedangkan recurrence merupakan pemanggilan bagian dari pemanggilan fungsi itu sendiri. Ya, dimana kita lihat di function faktor ini terdapat basis ya, dimana dalam pengecekan jika if n lebih kecil dari sama dengan 1, maka di return 1. Nah, jika lebih besar dari 1, maka akan di return n dikali faktor n-1 ya, dimana faktor n-1 ini memanggil function faktor itu kembali, tapi kali ini nilainya adalah n-1 ya, berkurang. Misalkan kita ambil contoh ini faktor 5 ya, mana 5 ini akan masuk ke nilai n dan dia lebih besar dari 1, maka dia akan masuk ke return n itu 5 dikali faktor n-1 yaitu 4. Itu 5 dikali faktor 4. Untuk mempermudah pemahaman, mungkin akan dijelaskan dengan lebih rinci melalui ilustrasi gambar yang ada di sebelah kanan ini. Dimana kita anggap fungsi faktorial yang ada di kanan ini merupakan fungsi yang sama seperti pada fungsi faktor yang ada di program sebelah kiri ya. Dimana pertama kali dijalankan fungsi faktorial 5, yang mana faktorial 5 ini mereturn ya n dikali n-1 ya, n itu 5, jadi dia mereturn 5 dikali faktorial 4 ya, n-1. Dimana faktorial 4 itu sendiri mereturn 4 dikali faktorial 3. Faktorial 3 itu mereturn 3 dikali faktorial 2. Lalu lanjut lagi, faktorial 2 ini mereturn 2 dikali faktorial 1. Nah, ketika di faktorial 1, maka n-nya kan bernilai 1. Maka dia akan memenuhi if ini. If n lebih kecil dari sama dengan 1, maka di return 1. Alias rekursifnya berhenti ya. Sehingga dari sini akan didapatkan ya perkalian faktorial 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1 ya. Dari paling bawah ini faktorial 1 itu 1, faktorial 2 itu adalah 2 dikali faktorial 1. Nah, faktorial 1 itu adalah 1, sehingga 2 dikali 1 adalah 2. Kemudian naik ke atas di faktorial 3 sebelumnya, itu adalah 3 dikali faktorial 2. Dimana sebelum faktorial 2 itu adalah 2 ya, 3 dikali 2 sama dengan 6. Naik lagi faktorial 4 tadi itu adalah 4 dikali faktorial 3. Dimana faktorial 3 tadi adalah 6. 4 dikali 6 sama dengan 24. Kemudian naik lagi faktorial 5 adalah 5 dikali faktorial 4. Faktorial 4 tadi adalah 24. Sehingga
5 dikali 24 adalah 120. Jadi intinya adalah ketika dia memanggil fungsi faktor 5 ini, konsepnya seperti ini ya, 5 dikali 4 faktorial. 5 dikali 4 faktorial. Dimana 4 faktorial itu sendiri adalah 4 dikali 3 faktorial. Begitu seterusnya sampai bernilai 1 ya. Sehingga akan didapatkan 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita akan coba jalankan programnya. Ini saya tutup. Saya jalankan. Dimana terlihat hasilnya adalah 120 yang merupakan 5 faktorial. Jadi itulah fungsi faktorial, rekursif, dan juga tadi sebelumnya fungsi faktorial menggunakan metode iteratif. Sekian, terima kasih.